Hai Moms, selamat datang di Bunda Stories. Di video kali ini saya akan berbagi tentang jenis-jenis permainan yang bisa dimainkan oleh ibu bersama anak. Nah, selanjutnya juga akan ada bahasan dari sudut pandang psikologi. Menarik kan? Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bermain dengan cat air. Pertama, bahan yang perlu kita siapkan adalah cat air. Nah, pilihlah cat air yang ramah anak dan juga mudah dicuci ya, Moms. Ya, siapkan wadah untuk mengaplikasikan cat air. Lalu siapkan spidol dan juga gunting. Nah, kali ini kita nggak pakai kuas, Moms. Kita akan memanfaatkan dahan daun pepaya yang kita potong menyerupai kuas. Nah, yang terakhir adalah kertas gambar. Selanjutnya kita akan menggambar tangan kita. Instruksinya adalah anak akan diminta untuk menggambar tangannya masing-masing di atas kertas. Selama permainan, yang paling penting adalah ajak anak bicara. Misalnya, kita bisa ajak mereka untuk bercerita tentang tangan, jari, ataupun menyebutkan nama-nama jari mereka. Atau, Moms bisa tanyakan apa yang ada di jarimu tapi belum ada di gambar. Toto. Ya, betul, kuku. Lalu, ajaklah anak untuk menggambar kuku secara bersama-sama. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan mengajak anak untuk menggunakan cat air dalam proses selanjutnya. Nah, kunci dari proses bersama anak adalah biarkan dia memilih. Biarkan dia yakin atas pilihannya sendiri. Nah, di dalam permainan ini, ibu bisa memfasilitasi anak untuk menentukan pilihannya. Contoh, pilihan warna apa, bentuk apa yang ingin kamu gambar, dan lain-lain. Nah, Moms, tahap selanjutnya adalah mewarnai kuku. Nah, pada tahap ini anak kita minta untuk mewarnai kuku dan juga bagian-bagian tangan yang belum diwarnai menggunakan warna yang sudah dipilih sebelumnya. Tentu saja, Moms, kita nggak pakai kuas ya, kita akan menggunakan jari-jari. Penggunaan jari-jari dalam menggambar dapat mengasah kepekaan sensorik pada anak. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan kognitif pada anak. Eksplorasi warna dalam permainan ini juga akan meningkatkan daya kreativitas anak loh, Moms. Proses ini sangat menyenangkan dan meningkatkan daya tarik pada anak. Juga jangan lupa, Moms, untuk memberikan apresiasi untuk semua usaha yang ditunjukkan oleh anak. Nah, selanjutnya kita beralih pada aktivitas yang kedua. Di dalam aktivitas ini, anak akan diajak untuk menggambar satu benda. Jika anak belum bisa menggambar, orang tua atau Moms bisa menawarkan bantuan untuk membantu ia menggambar. Ini tetap dengan pilihan gambar anak. Selanjutnya adalah anak diminta untuk mewarnai gambar yang sudah dibuat. Gambar kali ini tidak menggunakan kuas. Memanfaatkan dahan daun pepaya yang sudah kita potong dan kemudian akan kita manfaatkan untuk pengganti kuas. Selain meningkatkan daya kreativitas pada anak, penggunaan dahan pepaya sebagai pengganti kuas juga dapat dimaknai bersama anak sebagai bentuk fleksibilitas dalam menghadapi suatu situasi. Sehingga anak tidak mudah menyerah, Moms, saat ia menghadapi hambatan. Karena ada istilah nih, Moms, gak ada kuas, dahan pepaya pun jadi. Nah, dahan pepaya yang sudah kita potong sebelumnya akan kita celupkan ke dalam cat air yang sudah kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, cara kerjanya sama seperti yang di video ya, Moms. Jangan lupa nih, Moms, yang mengerjakan tetap anak-anaknya ya, Moms. Yang di video ini kan cuma contoh. Nah, kemudian anak diminta untuk menyelesaikan hingga selesai. Bagi orang dewasa, proses ini sangat mudah, tapi
Tapi bagi anak proses ini sangat menantang karena menuntut ketekunan dan fokus. Karena bagi anak moms, menjaga fokus merupakan hal yang sangat penting. Bisa menjadi indikator penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, menarikkah moms? Dari permainan sederhana, kita dapat mengajak anak bermain bahagia bersama ibu dan membangun kelekatan dan menyisipkan nilai-nilai. Istilahnya sih, sambil menyelam minum air. Untuk lebih jelasnya akan saya rangkum di akhir video. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah moms, dari aktivitas ini dapat kita simpulkan ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh untuk tumbuh kembang anak. Nah sekarang kita bagi ya moms, kita bagi dua konteks. Pertama konteks jenis permainannya, yang kedua konteks selama proses bermain. Nah yuk kita bahas satu-satu. Nah permainan ini mengasah satu motorik halus anak. Dilihat dari bagaimana anak memegang spidol, memegang dahan pepaya. Kedua, permainan ini ternyata juga meningkatkan kepekaan sensorik, yaitu kita lihat dari penggunaan jari-jari dalam mewarnai. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anak, yaitu dari penggunaan cat warna dan sebagainya. Dan yang keempat adalah melatih ketekunan dan melatih anak untuk belajar fokus. Nah, yang kedua, dalam konteks proses bermain bersama ibu. Dalam proses ini akan banyak mengasah satu, kepercayaan diri anak. Hal ini dapat tercapai jika ibu selalu memberikan apresiasi atas usaha anak dalam proses bermain. Nah, yang kedua adalah melatih anak untuk berani menunjukkan pilihannya. Misal dalam memilih warna atau menentukan bentuk. Walaupun itu pilihan yang sederhana, tetapi itu sangat berarti bagi anak. Ketiga, tentu saja kelekatan bersama ibu. Yang keempat adalah mengasah nilai-nilai lainnya yang mungkin saja disisipkan ibu selama proses bermain. Kita bisa saja menamakan ini sebagai hidden curriculum atau misi rahasia ibu. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah satu, setiap anak unik. Dan permainan ini bergantung pada usia. Jadi moms, jangan sedih kalau anak usia 2 tahun gak sebagus jika dibandingkan anak usia 5 tahun. Itu jelas beda ya moms. Saya pernah melakukan aktivitas bermain ini pada anak usia 2 tahun, 3 tahun, hingga 7 tahun. Untuk anak usia 2-3 tahun, hasil pengerjaannya akan lama moms, karena mereka itu mudah teralih fokus perhatiannya. Nah, pemberian warna juga sering berada di luar garis gambar. Sedangkan anak usia lebih tua akan berbeda hasilnya moms. Hal ini wajar karena sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. Nah, yang kedua, yang terpenting adalah bukanlah hasil, melainkan proses di dalam bermain. Nah, sudah jelas kan moms? Sekarang waktunya mencoba. Pasti moms bisa. Happy trying moms, salam sayang, Bunda. Oke, sampai ketemu di video-video lainnya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.